Ingin untung yang berlebih namun enggan mengeluarkan modal, seorang pedagang bawang asal Tangerang tega menipu petani bawang asal Magetan. Bermodalkan Facebook, pelaku melancarkan aksinya, menipu petani bawang asal Magetan ini, dan kemudian meminta bertemu. Dan setelah dibawakan atau dikirimkan sejumlah bawang, pelaku enggan membayarkan bawang ini. Untuk mengetahui bagaimana selengkapnya saudara, mari ikuti penelusuran kami. Rekaman CCTV ini menjadi bukti pelaku dengan lihai memainkan modusnya. Pelaku membeli sesuatu di minimarket guna menjamu calon korbannya yang baru tiba. Korban tak lain adalah seorang petani bawang yang datang ke wilayah Tangerang, Banten, tempat transaksi dijanjikan. Bukannya memberikan uang atas transaksi pembelian di tempat yang telah disepakati, pelaku justru kabur membawa barang milik korban. Berdalih ke toilet, pelaku membawa 850 kg bawang merah senilai 20 juta rupiah. Korban terpedaya atas uang muka yang diterima dan bukti KTP palsu. Atas penipuan ini, korban lantas melapor ke pihak kepolisian. Sudah kirim foto KTP sama sudah transfer 1 juta gitu aja. Yang DP ya Pak? Pak itu Bapak bisa istilahnya diajak makan gimana Pak ceritanya? Ya habis kasih turun, dia ikut di mobil kami ngajak makan ke rumah makan. Total bawang yang dibawa Pak? Sudah diturunkan. Berapa bawangnya Pak totalnya? 850 kilo, 17 sak. Itu hasil panen? Hasil panen sendiri misalnya petani. Kini pelaku telah ditangkap. Pelaku mengakui semua perbuatannya. Kepada kami, pelaku bahkan mengaku telah beberapa kali melakukan penipuan. Gimana sih Pak akhirnya Bapak menyusun modus penipuan seperti ini itu seperti apa Pak? Ya sebenarnya tidak sengaja Bu ya. Awalnya kami itu berdagang itu kan yang real-real aja. Tapi karena faktor pasar sepi, penjualan kita nggak ada kan. Nah jadi kerugian terus Bu, rugi ya. Terpaksa akhirnya melakukan seperti ini. Lalu inilah kemudian akhirnya yang memicu Bapak melakukan aksi seperti ini? Iya betul Ibu. Pak, sampai saat ini sudah berapa sih Pak korban Bapak? Dua orang. 2 orang. Lalu kemudian untuk melakukan berdagang bawang setiap hari ini, apakah Bapak selalu melakukan COD yang seperti Bapak lakukan saat ini Pak? Semua pasar seperti itu Bu sebetulnya, COD sebetulnya seperti itu. Cuman kan kebetulan ini kan istilahnya memang tidak real ya kan. Tidak real dan ini. Cuman kalau untuk kami di pasar itu bahasanya biasa Bu. Kirim, datang kemari itu. Apakah tidak ada proses DP gitu Pak sebelum dikirimkan barang? DP Bu. Kepada korban ini Bapak kemarin kirim? Kemarin saya kasih DP Bu. Bapak kasih DP ke... Sebesar 1 juta. Pak, kemudian Bapak ketemu korban ini di mana, kenal di mana? Akhirnya terus korban ini mengirimkan barangnya kepada Bapak. Itu gimana Pak ceritanya Pak? Awalnya saya ketemu di Facebook. Ya, jadi saya lihat Facebook dia menawarkan barang. Jadi saya ambil nomornya, saya komunikasi, kontak via WA, terus berkomunikasi terus. Dan ada saling kepercayaan masing-masing lah seperti itu ya kan. Nah jadi akhirnya berlanjut di WA dan terus dia minta DP untuk perjalanan, ya saya kasih DP, akhirnya dia berjalan. Dan ketemunya di sini dibongkar di kios, salah satu kios di Jalan Pembangunan 3. Itu kios milik Bapak atau bukan? Bukan, ya bukan Bu. Nah terus kios itu kan saya sewa cuman 200.000 untuk DP aja. Nah terus saya sediakan gobok dan saya sediakan kuli angkutan dari Pasar Induk. Nah jadi pas saya habis bongkar saya ajak mereka makan,
kuli masukin ke mobil gobok ini dan bongkarnya di Pasar Induk. Seperti itu. Dan saya tinggal di restoran, saya ke Pasar Induk. Berdasarkan penyidikan, diketahui pelaku telah merencanakan penipuan. Sejak 2021, pelaku telah membuat akun media sosial palsu untuk memikat calon korban. Bahkan pelaku merekam data-data calon korban yang akan ditipu. Kami coba menjelaskan bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Maret, kami menerima laporan dari seorang petani dari Magetan, Jawa Timur atas nama Pak Sarminto. Pak Sarminto ini datang ke polsek kami membuat laporan bahwa beliau telah ditipu terkait perkara jual beli bawang. Jadi Pak Sarminto ini menjual hasil dagangannya melalui Facebook, kemudian ada yang berminat pura-pura membeli COD, kemudian dari Magetan menyewa mobil. Pak Sarminto ini datang ke Neglasari di wilayah Polsek Neglasari, Polres Metro Tangerang Kota. Setelah sampai di Neglasari, muatan bawang merah sebanyak 850 kilo diturunkan dari mobil yang disewa. Kemudian setelah diturunkan, si pelaku mengajak korban makan siang. Pada saat makan siang itu, pelaku pura-pura ke kamar mandi. Setelah ditunggu 30 menit tidak keluar dari kamar mandi, korban mulai curiga. Kemudian balik lagi ke lokasi tadi menurunkan barang sudah tidak ada, pelaku pun sudah tidak ada. Apa sih nih Pak modus yang dilakukan oleh si pelaku ini gitu? Pelaku itu untuk meyakinkan korbannya, dia membuat akun Facebook atas nama UD Mandiri, Usaha Dagang Mandiri. Dia menuliskan statusnya sebagai lulusan dari salah satu universitas swasta di Jakarta. Kemudian bekerja sebagai pelajar. Dia kirimkan juga KTP untuk meyakinkan korbannya. KTP-nya ini atas nama Zulkarnain. Sebenarnya Zulkarnain ini juga korban karena KTP ini benar asli, tapi fotonya dia tempel oleh foto dia. Berarti diedit begitu ya Pak? Ya, kemudian diedit KTP-nya ini. Nah ini untuk meyakinkan korbannya, kemudian terjadi komunikasi dari FB lanjut ke aplikasi pesan WhatsApp, kemudian terjadi deal-dealan harga. Dia minta dikirimkan videonya juga, fotonya si pelaku ini. Ini komunikasi antara korban dengan pelaku. Nah setelah berhasil menipu, si pelaku ini masih komunikasi via WA ke korban. Kita bisa lihat bahwa komunikasinya dia mengejek. Si pelaku ini sudah menipu, korbannya diejek lagi sama dia melalui aplikasi WA. Bahkan dia minta dikirim lagi 5 ton karena dia bilang bahwa si korban ini gampang atau mudah ditipu. Nah dari sini ternyata korban ini pada saat hari Minggu kejadian itu pernah diberi minuman Pocari. Salah satu minuman diberikan oleh korban. Korban ingat bahwa minuman itu dibelinya dari salah satu minimarket di Tangerang. Kemudian korban memberitahu ke kami bahwa ada petunjuk itu. Kami langsung mengambil CCTV. Dari sinilah awalnya petunjuk kami mendapat ciri-ciri dan muka dari si pelaku. Kemudian dari CCTV inilah, dari minuman tadi, kemudian dapat CCTV. Kemudian lalu kami dapat berhasil melakukan penangkapan kepada si pelaku. Ini aslinya, dia merupakan bukan lulusan universitas, tapi lulusan sekolah dasar di Bengkulu sana. Salah satu SD negeri di Bengkulu. Apakah kemudian ada kemungkinan korban lain Pak? Dari komunikasinya, kemudian kami dapat satu lagi yang tadi korban di pertama tadi yang dari Jawa Tengah. Beliau itu ditipu dengan modus yang hampir serupa, hanya TKP-nya saja yang beda, itu senilai 1.550 kilo. Atas nama Bapak Hartanto dari Temanggung. Jadi Bapak ini kalau yang Pak Sarminto itu di Neglasari, kalau Pak Hartanto ini di Jalan Jenderal Sudirman, tapi masih masuk wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota. Pak Hartanto ini kerugiannya 1,55 ton. Pada saat itu kesepakatannya 33 juta. Kalau Pak Sarminto memang 21 juta kesepakatannya, tapi beliau ini sewa mobil, BBM-nya, tolnya habis 2 juta. Jadi kerugiannya Pak Sarminto itu kalau kita total, kalau beliau total sekitar 23 jutaan.
Iya. Nah, dari selain Pak Hartanto, kita lihat tadi komunikasinya ternyata masih banyak lagi korban-korban lain yang dicoba oleh dia untuk ditipu. Dia beri nama AA Ponorogo, artinya ini korban dari Ponorogo. Ini Nganjuk. Jadi memang sasaran korban dia adalah petani daerah sana. Kriminolog Universitas Indonesia menilai modus penipuan yang dilakukan oleh pelaku tergolong konvensional. Namun, jika tidak dihentikan modus dan tipu-tipu pelaku dapat berkembang secara masif. Saudara, untuk melihat kasus ini, bagaimana jika dilihat dari kacamata kriminologi, kita akan berbincang dengan salah seorang kriminolog dari Universitas Indonesia, yakni Mas Bakti Eko. Selamat siang, Mas Bakti. Mas, ini kan kemarin terkait dengan kasus penipuan di Tangerang, seorang pedagang bawang menipu petani di daerah gitu. Menurut Mas Bakti, ini modus penipuan seperti ini, apakah sudah sering atau gimana sih Mas melihatnya? Yang pertama, memang sekilas ini adalah kejahatan tradisional dan memang betul ya, ini sifatnya masih kriminalitas konvensional di mana orang melakukan penipuan, mengiming-iming keuntungan yang lebih dari petani sehingga petani tergiur menjual barang hasil bumi kepadanya, lalu ternyata dalam prosesnya di jalan ditipu, ditinggalkan barangnya diambil, petani akhirnya rugi. Sepintas memang ini sifatnya adalah kejahatan tradisional. Nah, isunya adalah, Mbak, ketika ini dibiarkan, ketika ini tidak diintervensi oleh penegak hukum secara serius, pelaku nanti ada potensi tumbuh dan berkembang menjadi suatu kejahatan yang lebih terorganisasi. Kita kan ini yang terungkap baru di beberapa daerah ya, wilayah kerja pelaku. Ketika tidak ditangani secara serius, pelaku bisa mengembangkan wilayah kerjanya, area di mana petani yang berpotensi menjadi korban lebih besar, ya sehingga dia akan memaintain satu proses bisnis penipuan yang lebih besar. Mas, kan kemarin ini kan yang menarik juga adalah si petani ini langsung menjual kepada pedagang ini dengan sistem COD begitu. Nah, lalu yang menarik adalah bagaimana bisa akhirnya seorang petani menjual hasil taninya kepada pedagang tanpa melalui pengepul gitu. Nah, ini kan menarik juga, Mas. Kemudian apakah dengan modus COD seperti ini atau dengan memanfaatkan ketidaktahuan para petani ini adalah peluang yang digunakan oleh pelaku? Bisa dikatakan seperti itu nggak sih, Mas? Asumsi saya seperti ini, tapi harus perlu nanti merecek dengan fakta penyelidikan atau fakta penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum. Itu satu. Namun asumsi saya adalah kenapa kemudian pelaku bisa memotong jalur tradisional dari petani ke pengepul, pasti asumsi saya ya, itu ada tawaran-tawaran bahwa kalau bapak ibu jual ke 10 misalnya, kalau sama saya keuntungannya bisa 2 kali atau 3 kali lipat. Gimik-gimik atau iming-iming yang menawarkan keuntungan lebih, saya rasa itu menjadi hal yang kemudian menarik para korban untuk melakukan penjualan kepada pelaku. Kira-kira seperti itu. Mas, kemudian kan kalau misalkan kemarin dari hasil penyelidikan polisi begitu, ditemukan adanya potensi-potensi korban lain yang namun hanya saja tidak melapor begitu. Nah, sebenarnya apa sih Mas yang terjadi di masyarakat kita sehingga para korban ini tuh terlihat takut atau enggan untuk melapor begitu? Yang pertama adalah soal akses terhadap keadilan. Kita lihat ya dari demografi korban adalah masyarakat kecil, petani-petani kecil di daerah. Yang perlu kita lihat adalah memang pertama seberapa mudah warga masyarakat kecil untuk mengakses layanan penegakan hukum. Itu dulu ya, aksesibilitas secara fisik. Yang kedua adalah isu kepercayaan sebenarnya. Kepercayaan masyarakat kecil memang kalau saya melapor, apakah uang saya atau kerugian saya dapat kembali. Itu juga kan soal kepercayaan ya, bahwa ketika saya melapor, persoalan akan ditangani secara serius, secara cepat, dan yang paling penting adalah kerugiannya bisa diganti gitu ya. Atas dasar motif ekonomi, pelaku mengaku baru pertama kali melakukan tindak pidana penipuan seperti ini. Namun polisi menduga masih ada potensi-potensi korban lain dan hingga saat ini polisi masih menyelidiki lebih lanjut. Dan saat ini pelaku ditahan oleh pihak kepolisian untuk digali keterangannya lebih lanjut dan akan dikenakan pasal pidana penipuan dan juga penggelapan.
Idriska Ananda, Yogi Syahrevi, Kompas TV, Jakarta.